Alangkah banyak macam agama di sini. Alangkah banyak macam aliran pikiran di sini. Alangkah banyak macam golongan di sini. Alangkah banyak macam suku di sini. Bagaimana mempersatukan aliran-aliran, suku-suku, agama-agama, dan lain-lain sebagainya itu? Kalau tidak diberi satu dasar yang mereka bersama-sama bisa berpijak di atasnya. Dan itulah saudara-saudara Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mufika Rusdi, NIM K75200061. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana memaknai nilai Pancasila dan implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita simak video berikut ini. Memaknai nilai pada sila Pancasila dan implementasinya. Pada kali ini, saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, definisi Pancasila, yang kedua, pemaknaan sila Pancasila, dan yang ketiga, implementasi nilai Pancasila. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi Pancasila. Definisi Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, sekaligus pencetus nama Pancasila, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Berdasarkan terminologi, pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Pancasila memiliki 5 asas dasar yang digunakan oleh Insinyur Soekarno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya. Secara umum, Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran Buddha dan kitab Tripitaka, 2 kata, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar. Jadi, secara klasikal, Pancasila bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Pada gambar di samping merupakan lambang dasar negara bangsa kita, yaitu burung Garuda. Yaitu pada perisai pada bagian dada burung Garuda Pancasila memiliki lambang Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Pada pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang pemaknaan sila Pancasila. Di sini, saya akan membahas tentang makna sila Pancasila dimulai dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Langsung saja, pemaknaan Pancasila pada sila ke-1 Pancasila. Pada sila ke-1 Pancasila dilambangkan dengan bintang emas, yang dimana mengandung nilai ketuhanan. Dalam artian, nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada sila kedua Pancasila yang dilambangkan dengan rantai emas yang memiliki arti bahwa mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain bersatu menjadi kuat seperti rantai. Di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai Pancasila yang memiliki makna bahwa pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain atau sesama manusia, saling tolong-menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Pemaknaan pada sila ketiga Pancasila yang mengandung makna nilai persatuan. Pada sila ketiga dilambangkan dengan bentuk pohon beringin yang memiliki arti bahwa keragaman suku bangsa yang berbeda-beda dapat menyatu di bawah nama Indonesia. Bermakna bahwa walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan, apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Pemaknaan pada sila keempat Pancasila yang mengandung nilai demokrasi musyawarah.
dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Makna dari sila keempat ini adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan rakyat mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dan musyawarah serta gotong royong. Yang terakhir, pemaknaan sila pada kelima Pancasila yang mengandung nilai keadilan, dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Sila kelima mengandung nilai keadilan yang memiliki makna bahwa keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Bersamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang, dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan. Nah, pada pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih caranya implementasi nilai-nilai Pancasila itu pada kehidupan sehari-hari? Di sini saya akan melampirkan video tentang implementasi nilai-nilai Pancasila itu. Bentuk pengamalan sila pertama Pancasila yaitu yang pertama bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang keempat, berdoa sebelum dan sudah makan. Dan yang terakhir, menghormati agama orang lain. Itulah contoh implementasi pengamalan sila pertama Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bentuk pengamalan atau implementasi pada sila kedua Pancasila. Yang pertama, membantu korban bencana alam. Yang kedua, membantu adik dalam belajar. Dan yang ketiga, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Yang keempat, menolong teman yang kesulitan. Dan yang terakhir, bersikap sopan kepada orang tua. Itulah beberapa bentuk implementasi pengamalan sila kedua Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk implementasi pengamalan sila ketiga pada Pancasila yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kedua, mencintai dan bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Yang ketiga, bermain dengan rukun. Yang keempat, melestarikan budaya daerah. Dan yang kelima, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Itulah beberapa bentuk implementasi pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk implementasi pengamalan sila keempat Pancasila yang pertama, menyampaikan pendapat. Yang kedua, berdiskusi atau kerja kelompok. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, saling menghargai pendapat. Yang kelima, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah beberapa bentuk implementasi pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk implementasi pengamalan pada sila kelima Pancasila yang pertama, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak boros dan suka menabung. Yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang kelima, bergotong royong membersihkan kelas. Itulah 5 contoh bentuk implementasi pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang Sekian pemaparan video dari saya. Semoga dari video tadi dapat menginspirasi dan membawa manfaat bagi kita semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.